kebijakan dari Bapak Presiden berkaitan dengan digitalisasi ini, di mana regulasinya harus disesuaikan. Itu satu. Terus yang kedua, kita harus menetapkan teknologinya. Kita tahu bahwa dalam konteks digital ini ada kurang lebihnya ada 4 teknologi di dunia, yaitu DVB-T dalam konteks terestrial ya, atau kalau kita lebih kepada domain teknologinya, yaitu teknologi Eropa, kemudian ISDB punyanya Jepang, kemudian ATSC punyanya Amerika, satunya lagi DMB atau itu punya. Nah kita InPost sendiri melakukan evaluasi telah ditetapkan teknologinya DVB-T2. Nah ketika telah ditetapkan DVB-T2 dalam perjalanannya kita tahu bahwa sudah terjadi yang namanya 12 penyelenggara MOOC yang melalui ketetapan menterinya, dan itu langsung diaktifkan karena ini konteksnya percepatan tadi dengan setelah diturunkannya Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud. Sisanya untuk yang tadi belum ada di provinsi, sisa dari 12 tadi, maka dilakukan pelelangan. Pelelangan sudah ditetapkan, penyelenggara MOOC-nya dimenangkan, sebenarnya kita ketahui terhadap setiap wilayah layanannya. Itu ada beberapa penyelenggara MOOC, bahkan ada yang baru juga, seperti dari Inspira ya, antaranya. Dan di sisi lain dari pemerintah sendiri tentunya tidak hanya di situ, karena kita juga harus bekerja sama dengan DVB Organization, karena mereka yang menciptakan teknologinya. Kenapa? Karena di dalam teknologi DVB ini kita memerlukan selain frekuensi radio tadi, kanal tadi, maka kita juga memerlukan yang namanya identifier dan juga numbering. Nah kita sudah melakukan kerjasama dengan DVB Organization, kemudian kita ditetapkan mengenai country code-nya dan juga network ID yang ditetapkan bagi penyelenggara MOOC dimaksud. Nah, kita sudah bagi, kita sudah buat, petanya sudah ada. Nah, dengan demikian, nanti penyelenggara MOOC dimaksud akan diberikan network ID ataupun ID-ID lainnya seperti transport stream ID dan seterusnya, sehingga digitalisasi berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang blank spot, kita tahu bahwa ranah dari ASO ini adalah untuk mengcover sinyal digital yang asalnya ada sinyal analog. Jadi belum kita memperluas konteks yang blank spot tadi. Karena kalau kita buat peta analog dan digitalnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan terkait dengan Permen 6 tahun 2019, itu kurang lebihnya ada 112 dari 225 wilayah layanan digital, yang analognya ada di 112. Nah dengan demikian, di 112 itu dulu yang perlu dipenuhi untuk digitalisasi tadi. Sehingga sustainability atau dapat dilanjutkan dengan teknologi digital tadi. Nah, jadi tidak ada yang namanya atau terhenti ya. Nah, untuk ASOTA 1, insya Allah semua infrastruktur sudah siap dilaksanakan. Nah, karena kita tahu bahwa dalam konteks pembangunan ini kan perlu waktu. Nah, sesuai dengan konteks pada yang dimaksud, semua penyelenggara menang di wilayah tersebut sedang melakukan pembangunan untuk memberi komitmen sebagaimana yang tertuang untuk menjadi penyelenggara tersebut. Jadi kurang lebihnya untuk yang blank spot tersebut, khususnya nih ya, karena tadi kepada area-area sama dengan LPP TPRI. Nah, untuk melihat terkait dengan Renstra, rencana strategi untuk ini. Nah, karena itu juga butuh modal yang besar, tentunya akan melakukan tahapan. Kan ada pembangunan baru untuk. Nah di sisi lain juga konteks digital ini kita juga dari kementerian sendiri tidak hanya dari analog to digital, tapi dari digital to digital juga. Contohnya kita akan memperluas konteks layanan ini tidak hanya di terestrial, tapi ini masih rencana. Ini akan dikembangkan juga melalui broadband internet. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Haris ada yang namanya OTT telekomunikasi dan tanda kutip, tapi di sini juga ada yang namanya OTT broadcasting.
dengan standarisasinya yaitu HBBTP kalau kita mengacu ke standarnya Eropa tadi. Nah ini yang berkaitan dengan konteksnya HBBTP ini atau yang dikenal dengan layanan IBB, Integrated Broadcast Broadband, yang akan disalurkan melalui broadband internet, itu mempunyai karakteristik khusus, tidak dikategorikan sebagaimana tadi YouTube. Nah kita untuk menentukan bahwa suatu teknologi atau layanan di dalam elektronik ini atau dalam sistem spektrum elektronik ini, mana yang masuk layanan telekomunikasi, mana yang masuk layanan broadcasting. Nah, kita punya standar sendiri sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union. Jadi di situ ada mana-mana saja yang masuk broadcasting, mana-mana saja yang masuk ke telekomunikasi. Contoh mudahnya nanti di 5G juga ada layanan untuk broadcasting dengan menggunakan teknologi DVB-I, Digital Video Broadcasting Internet, atau dengan menggunakan juga UMBMS atau IPO Multimedia Broadcasting Services. Dia nanti ada multicastnya, ada broadcastnya. Itu ada nanti, tapi itu hal yang lebih maju lagi setelah ASO ini selesai semuanya. Nah oleh sebab itu peranan pemerintah tentunya banyak dalam hal ini. Dan kita juga harus melakukan koordinasi dengan negara tetangga ASEAN, khususnya yang di perbatasan supaya tidak terjadi yang namanya interference. Nah, berkaitan dengan tadi wilayah-wilayah layanan, bahwa apakah tadi Banten punya 3 atau 3,5, sebetulnya dalam konteks frekuensi radio ya, itu adalah hal yang lumrah kalau di perbatasan, kejadian di perbatasan. Begitupun di perbatasan negara, itu pasti ada yang namanya yang dari Singapura masuk sini, dari sini juga masuk ke sana Singapura. Namun tadi sebagaimana dijelaskan dari para saja yang dituangkan di dalam set-top box ataupun TV Polytronnya itu bisa melakukan filtering melalui country code-nya, country code Indonesia kalau yang di perbatasan, sehingga hanya siaran Indonesia saja yang bisa diterima. Nah, tadi kan masing parental lock-nya sudah disampaikan juga oleh Pak Prasojo ya berkaitan dengan konteks digital ini. Nah, jadi memang sebetulnya masih banyak ini terkait ketertinggalan kita ya untuk mengejar bagaimana supaya digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak istilahnya menggunakan teknologi yang obsolete. Artinya kita menjadi sampah teknologi yang akhirnya merugikan Indonesia sendiri. Di sisi lain juga tadi untuk servicesnya kita bisa gunakan juga selain tadi early warning system juga kita bisa untuk kependidikan tadi dari konten-konten dimaksud. Tadi saya sepintas juga saya baca mengenai kanal untuk sosialisasi khusus. Sebetulnya berkaitan dengan kanal dimaksud untuk sosialisasi khusus memang tidak ada. Kenapa? Karena kurang begitu efektif kalau setiap dari time to time-nya atau dari waktu ke waktunya itu isinya cuma sosialisasi misalnya. Tapi itu tergantung juga kepada mereka yang memiliki kanal dimaksud. Adapun mengenai sosialisasi atau pemberitahuan masyarakat yang berkaitan dengan tadi ada pertanyaan dari rumah ke rumah, sebetulnya kanal masyarakat. Jadi sebetulnya baik itu mengenai running text ataupun melalui apa istilahnya iklan-iklan melalui ada yang disebut dengan push ataupun pull dan seterusnya itu ditayangkan pada waktu-waktu tertentu baik pagi, siang ataupun malam. Sebetulnya itu sudah disampaikan. Nah, kami lebih fokus lagi sehubungan bahwa penggunaan teknologi ini perlu yang namanya implementasinya seperti apa. Oleh sebab itu dalam pertemuan ini kita sajikan juga ruang lingkup realnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Prasojo ya, bahwa digital ini memang benar-benar lebih bagus dibandingkan analog dan tidak bermasalah dan itu semuanya gratis gitu loh. Saya kira mungkin itu yang saya tangkap tadi dari pertanyaan yang ada. Jadi kita juga masih terus untuk melanjutkan pembangunan digital ini supaya lebih efektif dan efisien. Saya tidak salah juga tadi ada mengenai digital dividend ya. Digital dividend itu sebagian akan digunakan untuk services lainnya. Saya kira mungkin itu Pak Pipi.